Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen episode ke-8 telah keluar. Pertarungan pemanasan di insiden Shibuya telah dimulai. Yap, walaupun pemanasan, tapi sudah ada beberapa korban manusia sipil yang diperlihatkan di sini. Seperti biasa, Abdikos akan bahas detail menarik yang ada di episode 8 tersebut. Dan ya, Abdikos akan coba jelaskan situasinya dengan keadaan nyata di Shibuya sekarang. Namun pastinya sudah banyak perubahan karena timelinenya adalah 2018, sedangkan sekarang sudah 2023. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Detail pertama, situasi Gojo sebagai ujung tombak misi. Di akhir episode 76 kemarin, kita melihat Gojo Satoru telah memasuki barir yang ada di luar ruangan. Dan di episode ini, kita melihat kalau Gojo sudah berada di dalam ruangan. Tepatnya, dia masuk ke gedung Shibuya Hikarie. Nah, di gedung tersebut, ada pusat perbelanjaan yang dinamakan ShinQS. Yap, Gojo menyelidiki sampai di basement lantai 3 dari pusat perbelanjaan tersebut. Kalau teman-teman lihat di peta, gedung Hikarie terletak agak jauh dari Shibuya Crossing. Tapi kenapa orang-orang malah menumpuk di sini? Padahal sebelumnya orang-orang terlihat menumpuk di persimpangan Shibuya. Jawabannya adalah setelah barir menutup, orang-orang dari Shibuya Crossing lari ke pinggiran untuk mencoba keluar, di mana tembok barir memang berada di Hikarie. Kalau teman-teman lihat di gambar ini, jadi orang-orang dari persimpangan Shibuya lari melewati stasiun Shibuya ke bagian pinggir barir yang salah satunya ada di Hikarie. Dan karena mereka tidak bisa keluar, sebagian besar dari mereka disedot oleh Dagon layaknya air yang disedot ke dalam bak mandi yang penutupnya dibuka. Yap, Dagon menyedot mereka bukan ke dalam gedung Hikarie, melainkan ke dalam stasiun bawah tanah Shibuya. Orang-orang yang tahu penyedotan ini langsung panik dan berusaha sebisa mungkin masuk ke dalam ruangan agar tidak ikut tersedot. Jadilah mereka menumpuk di gedung Hikarie di semua lantai, dan area gedung Hikarie terhubung langsung dengan stasiun Shibuya. Maka orang yang ada di dalam gedung, baik yang asli di dalam gedung atau yang masuk ke gedung karena melarikan diri, kemudian orang-orang yang asli di dalam stasiun Shibuya atau yang disedot di dalam stasiun Shibuya, semuanya menumpuk jadi satu. Dan ya, pemandangannya bisa teman-teman lihat di episode ke-8 ini. Gojo yang selesai menyelidiki mencoba mencari di mana penyebab kericuhan. Dia masuk ke gedung Hikarie dan terbang ke lantai basement, di mana platform kereta dari stasiun Shibuya ada di sini. Dan disitulah Gojo menemukan 3 kelas spesial, yaitu Jogo, Choso, dan Hanami. Detail kedua, peran Yuji dan tim supportnya. Sebagai calon penyihir kelas 1, Yuji harus menjalani misi di bawah bimbingan kelas 1. Yap, karena yang merekomendasikan Yuji adalah Aoi Todo, maka Mei Mei lah yang akan jadi pemimpin misinya. Di sini Mei Mei juga merekrut adiknya yaitu Uiwi. Kelompok Yuji tidak ikut berjaga di barir pusat Shibuya, melainkan mereka berada di pemakaman Aoyama Minato City atau sekitar 2,5 km dari persimpangan Shibuya. Tugas mereka adalah menjadi backup apabila ada kutukan yang kabur melewati 3 tim penjaga yang standby di dekat barir. Namun ya, tiba-tiba mereka mendapat info kalau ada barir baru muncul di stasiun Meiji. Jadilah tim ini lari untuk menyelidiki barir di stasiun tersebut. Stasiun Meiji sendiri letaknya tidak jauh dari stasiun Shibuya karena keduanya sama-sama berada di wilayah Shibuya, di mana keduanya bisa ditempuh dengan jalur Fukutoshin. Nah, kereta di jalur Fukutoshin ini nantinya akan jadi tragedi yang luar biasa penting di episode berikutnya. Dan seingat Abdikos pernah menggunakan jalur ini saat di Tokyo. Detail ketiga, situasi di stasiun Meiji. Barir di stasiun Meiji berbeda dengan barir di stasiun Shibuya karena ada 2 barir di sini, di mana barir besar mencegah manusia untuk keluar, sedangkan barir kecil di pusat stasiun mencegah penyihir untuk masuk. Dugaan bagaimana barir ini terbentuk adalah muncul manusia transfigurasi yang menggiring orang-orang di luar barir untuk masuk ke dalam stasiun. Lalu ketika mereka masuk ke platform jalur Fukutoshin di lantai dasar, mereka berdiam di situ karena manusia transfigurasi tidak ikut mengejar mereka hingga sampai ke sana, karena memang di tempat tersebut dipasang barir kedua yang mencegah penyihir atau mungkin segala sesuatu yang berbau jujutsu untuk masuk, sehingga orang-orang di platform kereta tidak ada pilihan lain selain melarikan diri menuju Shibuya menggunakan jalur kereta Fukutoshin.
Dari sini tim Mei Mei akhirnya berbagi tugas. Yuji lewat jalur panjang menuju platform lantai dasar, sedangkan Mei Mei lewat jalur pendek. Tujuan keduanya sama, yaitu membasmi roh kutukan, pengguna kutukan atau manusia transfigurasi yang mereka temui. Siapa tahu salah satu dari mereka adalah sosok yang menjaga jimat paku dari Barir. Detail keempat, Yuji versus roh kutukan belalang. Meski Mei Mei lewat jalur cepat, tapi dia dihadang oleh banyak manusia transfigurasi yang tidak masuk ke lantai basement karena ada penghalang. Jadi Mei Mei dan Ui Ui sibuk menghabisi mereka semua. Sementara Yuji yang mengambil jalur jauh akhirnya menemukan roh kutukan penjaga jimat paku dari Barir penghalang yang disesuaikan. Yap, roh kutukan tersebut berbentuk belalang, di mana dia muncul dari emosi negatif manusia akibat wabah belalang, di mana belalang sering datang bergerombol untuk menghabiskan hasil panen dan menyisakan cairan hitam pekat yang merusak tanah dan ujung-ujungnya menyebabkan bencana kelaparan. Melihat betapa banyaknya emosi negatif yang terkumpul dari wadah belalang, harusnya kutukan ini bisa masuk kategori kelas spesial dengan catatan dia tidak super bodoh seperti yang ditunjukkan di anime. Yap, kutukan belalang ini terlalu bodoh, bahkan Yuji tanpa usaha keras berhasil mengalahkan dia sehingga Barir penghalang pun berhasil diturunkan. Mei Mei sempat terkejut karena Yuji terlalu cepat berhasil menurunkan Barir. Bahkan Mei Mei mengakui kalau Yuji punya kemampuan tempur setara penyihir kelas 1. Dengan turunnya Barir, maka kelompok Yuji dan Mei Mei berhasil masuk lantai dasar. Namun mereka menemukan kalau ruangan tersebut telah kosong dan hanya menyisakan satu orang yang sedang shock. Detail kelima, rapat anti mainstream kelompok Kenjaku. Biasanya kelompok villain mengadakan rapat serius untuk membahas sesuatu yang kejam. Namun kelompok villain Kenjaku malah rapat di taman bermain anak. Kalau teman-teman perhatikan, hanya Jogo yang serius menyimak Kenjaku. Sisanya Mahito, Hanami, dan Dagon malah asyik bermain. Ini benar-benar anti mainstream dan memang seperti itulah Jujutsu Kaisen. Detail keenam, kelemahan Gojo. Dalam rapat anti mainstream ini, mereka membahas bagaimana cara mengalahkan Gojo, atau lebih tepatnya bagaimana cara melemahkan Gojo agar tidak menggunakan full powernya. Yap, cara paling masuk akalnya adalah tidak membiarkan Gojo bertarung sendirian, karena kalau sampai dia bertarung sendirian, maka dia akan bebas mengeluarkan full powernya. Itulah kenapa Gojo dijebak di gedung Hikari E, baik di atas maupun di bawah, semuanya penuh sesak dengan manusia. Menggunakan blue di situasi seperti ini saja sudah sangat-sangat berbahaya, apalagi menggunakan red yang outputnya 2 kali blue. Dan jangan tanyakan bagaimana jika Gojo menggunakan purple. Selain itu, menggunakan domain expansion akan membuat barirnya menggencet semua orang. Dan ya, kelemahan Gojo adalah saat dia bertarung di kerumunan, karena dia adalah hero yang menjunjung tinggi moral di pihak manusia. Detail ketujuh, Gojo versus 3 kutukan kelas spesial. Gojo bukan hanya dihadapkan pada keadaannya yang tidak menguntungkan, tapi para kutukan telah mempelajari domain amplification dari Kenjaku untuk menembus infinity. Yap, disinilah kita pada akhirnya secara resmi melihat efek dari domain amplification. Ternyata domain amplification tidak menembus infinity dengan cepat, melainkan tetap diperlambat infinity, tapi terus maju mengenai tubuh Gojo, sehingga Gojo harus menghindari serangan ini. Yang menjadi misteri di benak Abdikos adalah kenapa Gojo tidak menyerang saat domain amplification diperlambat. Kenapa Gojo lebih memilih menghindar? Dan ya, saat Gojo menghindar, maka para kutukan kelas spesial membunuhi para manusia yang ada di sekitar mereka. Dari sinilah Gojo benar-benar paham maksud dari strategi para kelas spesial yang memanfaatkan kelemahan Gojo sebagai hero yang harus menjunjung tinggi moral. Namun bukannya menyerah, Gojo malah menjelma menjadi villain untuk para villain. Yap, Gojo tidak peduli dengan manusia yang dibunuh oleh para kelas spesial. Dia akan terus menghadapi mereka tanpa mencegah terjadinya korban jiwa akibat kutukan. Nantikan di pembahasan episode ke-9. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam. Mi.